Apakah AC Milan salah pilih striker? Bagaimana jika masalah terbesar AC Milan musim ini bukan hanya striker yang gagal tampil, tapi juga target transfer yang ternyata tidak lebih baik? Inilah fakta yang mungkin sulit diterima. Milan bukan hanya salah memilih striker, tapi bahkan pilihan yang tersedia di pasar saat itu sebenarnya sama bermasalahnya. AC Milan tengah menghadapi musim yang jauh dari kata ideal, terutama di lini serang. Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku, dua nama besar yang diharapkan menjadi mesin gol, justru belum mampu memenuhi ekspektasi. Namun yang menarik, bahkan para striker yang mereka incar pada bursa transfer musim panas lalu ternyata tidak menunjukkan performa yang lebih baik. Sebelum akhirnya mendaratkan Nkunku dari Chelsea dalam sebuah kesepakatan yang datang secara tiba-tiba, Milan sempat sangat dekat untuk merekrut penyerang Juventus, Dusan Vlahovic. Selain itu, nama Konrad Harder, Artem Dovbyk, dan Victor Boniface juga masuk dalam radar Rossoneri. Bahkan Boniface sempat menjalani tes medis di Milano sebelum akhirnya transfer tersebut dibatalkan. Namun pertanyaannya sekarang, apakah Milan memang salah memilih atau justru tidak punya pilihan lebih baik? Statistik ini memberikan gambaran yang cukup mengejutkan. 4 striker yang menjadi incaran utama Rossoneri hanya menghasilkan total 3 gol di liga sejauh ini. Victor Boniface, 8 pertandingan, 279 menit, 0 gol, 2 assist. Artem Dovbyk, 10 pertandingan, 324 menit, 2 gol, 1 assist. Konrad Harder, 8 pertandingan, 90 menit, 0 gol, 0 assist. Dusan Vlahovic, 10 pertandingan, 563 menit, 3 gol dan 0 assist. Jika melihat angka tersebut, sulit mengatakan bahwa Milan melewatkan peluang emas. Justru sebaliknya, seolah-olah mereka menghindari masalah yang sama. Jadi apa sebenarnya akar masalah Milan? Apakah scouting yang tidak tepat atau memang pasar striker Eropa sedang dalam krisis? Dan lebih penting lagi, bagaimana Milan bisa menemukan solusi sebelum musim benar-benar terlewat? Solusinya mungkin bukan sekedar mencari nama besar berikutnya, tapi membangun analisis yang lebih dalam, lebih objektif, dan lebih strategis terhadap kebutuhan taktik tim. Jika Milan ingin kembali kompetitif di Eropa, proses rekrutmen harus menjadi senjata utama, bukan titik lemah. Tanda bahaya untuk Milan, Yashari belum pada level derby. Bisakah Ardon Yashari menjadi kunci baru di lini tengah AC Milan? Atau justru kebangkitannya harus menunggu lebih lama dari yang kita bayangkan? Setelah hampir 3 bulan tanpa menit bermain, Yashari akhirnya kembali ke lapangan. Dan satu hal menjadi sangat jelas, bakatnya menjanjikan, tapi waktunya belum tiba. Namun justru disinilah cerita menariknya dimulai. Ardon Yashari resmi mencatatkan menit bermain pertamanya setelah hampir 3 bulan absen. Dan seperti yang banyak diprediksi, pemain muda ini masih membutuhkan waktu sebelum benar-benar menjadi pilihan utama di AC Milan. Dalam laga melawan Virtus Entella, performanya bisa dibagi 2 bagian. Di babak pertama, Yashari tampil cukup solid. Ia mampu mengalirkan beberapa umpan yang rapi, menemukan ruang berbahaya, dan terlihat memiliki kontrol permainan yang sangat baik. Sebuah sinyal bahwa kualitasnya memang ada. Namun di babak kedua, cerita berubah. Laporan menyebutkan bahwa batasan fisik yang ia miliki saat ini terlihat jelas.
ketajamannya menurun, ritme berkurang, dan beberapa kesalahan kecil mulai muncul. Bukan hal yang mengejutkan, mengingat ini adalah pertandingan perdananya setelah jeda panjang. Dari situ kita bisa memahami sesuatu. Derby della Madonnina minggu depan mungkin masih terlalu cepat untuknya, bahkan hanya sebagai pemain pengganti. Apalagi dengan kemungkinan kembalinya Adrien Rabiot, Milan tidak perlu memaksakan Yashari turun dalam laga sebesar itu. Masalahnya jelas, Yashari belum siap untuk intensitas derby. Tapi solusinya pun sudah di depan mata, sebuah panggung ideal yang bisa menjadi titik baliknya. Jika semua berjalan normal, target yang lebih realistis untuk Yashari adalah laga Coppa Italia melawan Lazio. Di pertandingan tersebut, ia berpeluang tampil sebagai starter dalam konteks yang lebih terukur, sekaligus membuktikan bahwa dirinya benar-benar siap menjadi bagian penting dari rotasi Milan. Perjalanannya belum selesai, justru baru dimulai. Dan dalam beberapa minggu ke depan, kita akan tahu apakah Ardon Yashari siap melangkah menuju level berikutnya bersama AC Milan. Lorenzo Colombo dan keputusan besar AC Milan. Lorenzo Colombo adalah salah satu talenta muda AC Milan yang selalu disebut-sebut punya masa depan cerah. Tapi kenyataannya, setiap musim ia justru semakin jauh dari Milanello. Apa yang sebenarnya terjadi? Lorenzo Colombo baru saja membuka suara mengenai kepergian dari AC Milan pada musim lalu. Ia bergabung dengan Genoa melalui kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian yang akan berubah menjadi kewajiban jika syarat tertentu seperti keselamatan di Serie A terpenuhi. Artinya, peluang meninggalkan Milan secara permanen sangat besar. Sebelum itu, Colombo menjalani musim peminjaman di Empoli pada tahun 2024-25. Itu adalah masa pinjaman kelimanya sejak naik ke tim utama Milan. Ketika ia kembali ke Milanello di awal musim panas, sempat muncul indikasi bahwa Massimiliano Allegri ingin melihat perkembangan sang striker secara langsung. Ada harapan bahwa Colombo akhirnya mendapatkan kesempatan yang selama ini ditunggu. Namun kenyataan berbeda. Proses menuju peminjaman baru berlangsung sangat cepat, dan ketika Genoa datang dengan proyek dan peran yang jelas, semua langsung disepakati. Dalam wawancaranya bersama Gazzetta dello Sport, Colombo menjelaskan bagaimana perjalanan panjang itu membentuk dirinya. Ia mulai dengan menyinggung masa-masa awal di Milan. Saya membuat sekitar 10 penampilan untuk AC Milan, tapi itu era Covid, tanpa penonton, bahkan di San Siro. Seiring waktu saya mencoba membangun selamanya sedikit demi sedikit. Saya melihat banyak striker di Serie A yang juga kesulitan mencetak gol. Saya mencari kunci dalam diri saya. Karena jika saya sudah mencapai Serie A, pasti ada alasannya. Tidak ada yang saya dapatkan sebagai hadiah. Kalimat itu menggambarkan mental seorang pemain yang tak pernah menyerah meski penuh tantangan. Ketika ditanya tentang seringnya ia dipinjamkan, Colombo tetap profesional, meski mengakui betapa beratnya situasi itu. Kini di Genoa ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada stabilitas, ada dukungan besar dari para penggemar, dan ada sejarah penyerang yang sangat kuat, Palacio, Milito, hingga Retegui. Nama-nama yang berkembang dan bersinar bersama Rossoblu. Colombo berada di tempat yang memberi ruang bagi striker untuk tumbuh. Ia merasa dihargai, ia merasa punya tujuan jelas. Dan disinilah titik krusial itu muncul. Apakah ia akan berkembang menjadi sosok penting di Serie A, tapi bukan untuk AC Milan? Lorenzo Colombo sedang menulis bab baru dalam karirnya. Jika ia berhasil meledak di Genoa, kisah ini bisa berubah menjadi ironi terbesar dalam perjalanan pemain muda Milan. Pertanyaannya kini, apakah Rossoneri melepaskan terlalu cepat? Atau ini justru jalan terbaik bagi semua pihak?